Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dengan saya, Ibu Suardi Tamrin dari SD Negeri 131 Saleh. Saya Suardi dari SMP Negeri 1 Lili Rilau. Dan saya Hasitra Rahmi dari SDN 101 Pajalesan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Citra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Hari ini kita akan melakukan proses coaching antara Pak Suardi dan Ibu Suardi, di mana Pak Suardi sebagai coachnya dan Ibu Suardi sebagai coachee, dan saya sendiri akan bertindak sebagai supervisornya. Seperti saya akan mengamati bagaimana menilai dan menilai proses dari rubrik penilaian coaching itu. Saya juga akan mengamati apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Kemudian apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, dan di mana diantaranya prinsip-prinsip coaching itu ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, tentu saja boleh, Bu. Dengan senang hati. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching hari ini, yang ingin saya kembangkan yaitu yang pastinya tentang yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga saya akan usahakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi baiklah Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi, yang mana yang pertama terdiri dari kehadiran penuh, kemudian ada yang mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Pak. Nah Pak, di antara ketiganya kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan pada saat diobservasi nanti? Insya Allah Bu, yang lebih spesifik itu saya lebih tekankan kepada bagaimana mendengarkan dengan aktif, serta bagaimana saya akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching. Baik Pak, jadi ada 2 yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang ingin Bapak inginkan? Terkait dengan indikator ketercapaian dari proses coaching nanti ini, saya akan berusaha untuk melakukan pendampingan bagaimana coaching ini bisa mendapatkan solusi-solusi lagi nanti dari permasalahannya. Jadi coaching bagaimana mereka dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah seperti apa yang mereka bisa lakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi
Jadi baiklah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan kepada saya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Bu Suarni, saya dengar dari Ibu tadi katanya Bu Suarni mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Mau cerita apa ya Bu? Iya Pak, ini saya mau diskusi sedikit masalah saya di kelas. Jadi di kelas saya itu ada kendala-kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya. Silakan Bu, bisa diceritakan seperti apa? Begini Pak, saya kan guru kelas 6. Nah di kelas 6 itu utamanya mata pelajaran matematika itu saya masih punya kendala terhadap murid saya, di mana di kelas 6 itu awalnya pembelajaran pertama itu ada perkalian dan pembagian pecahan. Nah anak-anak ini untuk melakukan perkalian dan pembagian pecahan ini anak-anak tidak menghafal perkalian. Jadi prosesnya terkendala ketika anak-anak tidak bisa menghafal perkalian, maka mereka otomatis tidak bisa melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Seperti itu masalah saya Pak di kelas saya di kelas 6 sekarang. Berarti Bu, di sekolahnya masalahnya adalah anak-anak belum begitu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya tentang perkalian itu. Jadi kira-kira dalam proses itu Ibu mau melakukan apa dari masalah itu? Saya menginginkan anak-anak saya di kelas 6 itu bisa melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Namun karena kendalanya adalah mereka tidak bisa menghafal perkalian, maka langkah saya selanjutnya mungkin bagaimana siswa atau murid saya ini bisa menghafal perkalian atau memahami konsep-konsep perkalian. Terus dalam melakukan pendekatan itu, Ibu sudah melakukan metode-metode apa saja supaya anak-anak itu bisa mudah untuk melakukan hafalan-hafalan perkalian itu? Untuk sampai sekarang ini saya sudah memberi pemahaman kepada murid saya konsep perkalian, yaitu kalau namun jika ingin melakukan apa ya Pak, anak ini supaya cepat melakukan menyelesaikan soal secara dalam waktu cepat, itu tidak bisa kalau hanya mereka memahami konsep perkalian tanpa menghafal perkalian. Jadi langkah awal saya itu adalah mengajari dulu jari matika. Jari matika itu angka 2 perkalian 2 sampai 5. Kemudian selanjutnya saya masih lanjutannya dari jari matika 2 sampai 5 itu 6 sampai 6. Jadi sampai tahap ini baru saya bisa mengajarkan itu penggunaan jari matika untuk perkalian. Ya, itu sudah langkah awal yang Ibu sudah lakukan. Kira-kira Ibu jika di skala 1 sampai 10, langkah Ibu yang sudah lakukan itu kira-kira sudah masuk ke skala berapa? Kalau menurut saya itu baru di skala 5 Pak. Skala 5 jika diskalakan 1 sampai 10 itu baru di skala 5. Skala 5. Ya, matematika itu rumit Bu. Jadi kira-kira harapan Ibu ingin ke skala berapa? Harapan saya Pak itu saya menginginkan ada minimal di skala 7 Pak. Jadi minimal di skala 7 saya sudah sangat bersyukur jika sudah mencapai di skala 7. Tentu untuk mencapai skala 7 itu Ibu mesti melakukan langkah-langkah atau metode apa lagi yang mesti Ibu lakukan
supaya anak-anak ini ya bisa mencapai sesuatu yang Selanjutnya yang saya terpikirkan, langkah-langkah yang saya terpikirkan untuk sekarang itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa menghafal perkalian 2 sampai 9. Jika mereka sudah mampu menggunakan jari matika, saya menginginkan mereka bisa menghafal secara luar kepala ini perkalian 2 sampai 9. Dan langkah saya yang saya mulai terpikirkan itu adalah merefleksi perkalian mereka mungkin setiap hari sebelum masuk kelas. Misalnya kalau berbaris di depan kelas itu paling tidak satu hari itu ada satu misalnya perkalian yang disepakati sebelumnya untuk sebagai refleksi atau tiket masuk kelas seperti itu Pak. Langkah saya yang sempat terpikirkan sampai saat ini. Ya, itu sudah langkah bagus Bu. Tapi di sini kan Ibu tidak menghadapi cuma 1 siswa 2 siswa, mungkin lebih daripada itu. Untuk melakukan ini Bu, apakah Ibu ada yang membantu atau secara mandiri face to face sama anak-anak? Untuk sekarang saya masih melakukan secara sendiri, namun kedepannya kemungkinan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan-rekan guru di sekolah, bisa mengadakan misalnya suatu lomba menghafal perkalian mungkin supaya anak-anak termotivasi dengan untuk mengikuti lomba-lomba ini dengan mungkin ada semacam reward yang disampaikan sebelumnya sehingga anak-anak punya motivasi untuk menghafal perkalian. Seperti itu saya berkolaborasi dengan rekan-rekan mungkin dengan dukungan kepala sekolah Pak. Kira-kira kapan Ibu melakukan ini? Karena saya pikir ini sangat urgent Pak ya, karena ini adalah pembelajaran pertama di matematika, di pembelajaran saya di materi matematika itu adalah masalah memang perkalian dan pembagian pecahan. Jadi saya insya Allah saya mau setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, saya akan mulai minggu depan saya akan menerapkan itu menghafal perkalian minimal 1 perkalian untuk 1 hari misalnya untuk secara berbaris. Kemudian sesudah itu akan dilanjuti dengan lomba mungkin dengan jika sudah ada persetujuan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah. Itu sudah langkah bagus Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil melakukan kegiatan ini. Terus tentu kita harus mengevaluasi kira-kira apa indikator keberhasilannya ini Bu jika sudah dilaksanakan kegiatan ini. Saya kira kalau berbicara tentang indikator Pak, setelah anak-anak ini bisa menyelesaikan mungkin perkalian dan pembagian pecahannya, maka saya menganggap bahwa anak-anak sudah bisa sudah mencapai indikator yang diinginkan. Jika mereka sudah mampu menyelesaikan soal-soal perkalian, pecahan dan pembagian yang ada di pelajaran kita. Kira-kira Bu, kapan kita bisa ketemu kembali untuk bincang-bincang lagi mengenai perkembangan permasalahan ini? Karena wacananya ini saya terapkan langkah-langkah ini minggu depan, jadi saya untuk menerapkan ini 2 sampai 9 kan otomatis itu ada 9 hari Pak ya. Jadi 9 hari, kemudian setelah itu ada rencana untuk mengadakan lomba jika sudah ada rencana persetujuan dari rekan-rekan yang mendukung sekolah. Jadi misalnya mungkin sebulan dari sekarang Pak. Sebulan dari sekarang. Itu persiapan juga ya. Jadi insya Allah Bu, semoga setelah 1 bulan itu kita ketemu kembali. Mudah-mudahan ada perkembangan dari kegiatan Ibu ini. Amin. Terima kasih Bu juga sudah mulai berbagi. Iya Pak, terima kasih juga Pak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu, dengan senang hati bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Citra. Bagaimana tadi hasil proses coaching yang berjalan antara Pak Suwardi dan Bu Suwarni?
Alhamdulillah, tadi berjalan dengan baik sesuai rencana saya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan buat Bapak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di mana pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching berlangsung, tentu saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan pertama menanyakan masalah, kedua melakukan identifikasi, ketiga melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian saya berusaha untuk menggali potensi coach itu sendiri dan bagaimana mereka bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Pak, jadi Pak Suwardi sudah berhasil ya. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar percakapan antara Bapak dan Ibu Suwarni, di mana Ibu Suwarni sebagai coach dan Bapak sebagai coachnya. Kemudian Ibu Suwarni sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar aktif, dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Ibu Suwarni sebagai coach. Luar biasa apa yang telah Pak Suwardi dan Ibu Suwarni laksanakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang barusan Bapak lakukan? Berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami dan makin memahami seperti apa alur Tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, Bu Citra. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak akan mendalami bagaimana alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Kemudian mungkin sesi tanya jawab kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Citra, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suwarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwardi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Bu Suwarni. Hari ini Bu Suwarni dan Bu Citra melakukan proses coachingnya, di mana Ibu Suwarni sebagai coach dan Bu Citra sebagai coachee. Nah, saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan responnya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan jangan lupa ya Bu, harus diselesaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya harus ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Suwarni. Boleh ya Bu? Boleh sekali Pak, dengan senang hati. Yang pertama, kompetensi coachingnya
apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini kompetensinya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua tadi ini mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dari observasi ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 Bu yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Indikator ketercapaian ini yang saya inginkan yaitu pada saat coach saya sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi pada proses yang dihadapi dalam kelasnya. Begitu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suwarni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Namun sedikit ada yang mengganjal di hati saya Bu. Saya rasa saya telah gagal dalam menghadapi siswa saya ini Bu. Oh, jadi Ibu Citra hari ini merasa gagal ya, Ibu Citra. Jadi Ibu Citra galau ini. Iya sangat galau Bu, karena ada seorang siswa saya yang hampir tiap hari selalu datang terlambat Bu. Jadi menurut Ibu Citra yang membuat Ibu Citra galau karena ada muridnya yang hampir setiap hari itu terlambat ya. Iya. Jadi bisa kira-kira diceritakan kondisi murid ini sekarang seperti apa? Siswa saya ini Bu namanya adalah Tony. Tony ini setiap hari dia datangnya hampir jam 8. Begitu dia terlambat, saya selalu menasihatinya Bu, kenapa datang terlambat, dan dia hanya mengangguk-angguk saja Bu. Jadi hampir setiap hari ini murid ibu ini terlambat dan sudah dinasihati juga. Oh iya. Jadi kira-kira menurut Ibu Citra ini kira-kira faktor keterlambatan anak ini ke sekolah itu apa ya? Faktornya sih katanya dia terlambat bangun Bu. Jadi terlambat bangun. Jadi murid ibu ini alasan keterlambatannya ke sekolah karena terlambat bangun. Dan saya selalu menasehatinya Bu, setiap dia datang terlambat saya nasihati lagi, besoknya dia terlambat lagi. Jadi menurut Ibu Citra selalu terlambat dan tidak ada perubahan walaupun selalu dinasehati. Ya, jadi kira-kira menurut Ibu Citra kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Citra inginkan dari anak Ibu Citra ini atau murid Ibu Citra ini? Saya sih menginginkan dia setidaknya dia datang pukul 6:30 Bu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya di kelas sebelum mulai pembelajaran Bu. Jadi Ibu menginginkan siswa tersebut paling tidak datangnya 6:30 ya, karena 6:30 Bu. 7 iya 6:30 karena banyak yang perlu disiapkan sebelum pembelajaran. Iya.
Jadi kira-kira agar kondisi ini bisa berubah, kira-kira langkah-langkah yang bisa Ibu Citra lakukan ke depannya seperti apa? Sebenarnya langkah yang sudah saya lakukan itu menasehatinya Bu, namun sepertinya nasihat saya itu hanya lewat di telinganya Bu. Mungkin nasihat saya itu tidak terlalu berkenan di hatinya. Mungkin selanjutnya nanti sebelum jam pulang nanti saya akan berbicara kepada Tony itu dari hati ke hati, lebih melakukan pendekatan yang persuasif kepada dia lagi. Kemudian mungkin masih ada langkah-langkah selanjutnya akan saya laksanakan. Ya, jadi rencananya Ibu Citra ini setelah sekolah akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan siswanya ini agar ditemukan masalah-masalahnya begitu ya Bu ya. Jadi selain langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada yang terpikirkan langkah lain yang bisa Ibu lakukan sehingga murid ini ada perubahan ke depannya? Mungkin setelah saya melakukan pembicaraan dari hati ke hati kepada Tony, mungkin saya juga akan berkunjung langsung ke rumahnya Bu dan menanyakan langsung kepada orang tuanya atau menanyakan kepada orang-orang yang ada di rumahnya itu kenapa Tony setiap hari bangun terlambat, karena alasannya seperti itu kepada saya Bu, dia bangunnya terlambat. Nah setelah saya berkunjung ke rumahnya, mungkin saya akan mendapatkan apa penyebab utama dari keterlambatan Tony itu. Iya, bagus sekali ya Bu Citra. Jadi Ibu Citra merencanakan akan berkunjung ke rumah murid tersebut ya. Jadi kira-kira dalam pelaksanaan rencana-rencana ini, misalnya ke depannya kapan nih Ibu Citra bisa laksanakan misalnya ide-ide ini yang Ibu Citra untuk menghadapi murid ini? Pendekatannya itu nanti setelah pulang sekolah saya akan laksanakan. Begitu juga setelah pulang sekolah nanti saya akan berkunjung langsung ke rumahnya Bu, dan mungkin saya memerlukan bantuan dari pihak-pihak tertentu Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu Citra dukungan dari siapa yang bisa Ibu Citra harapkan dalam menyelesaikan permasalahan? Dalam hal ini mungkin saya memerlukan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menemani saya berkunjung langsung ke rumahnya, supaya Ibu Kepala Sekolah juga tahu penyebab permasalahan sebenarnya Bu. Insya Allah nanti setelah jam pulang saya akan berkunjung ke rumahnya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya, jadi rencananya nanti setelah sekolah Ibu Citra dengan kepala sekolahnya akan berkunjung ke rumah murid tersebut. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini, kira-kira yang Ibu harapkan atau Ibu yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita ini seperti apa? Jadi dari hasil percakapan kita ini Bu, mungkin dari permasalahan Tony itu yang sering datang terlambat, saya menasihatinya namun tidak terlalu mengena di hatinya. Saya akan melakukan pendekatan yang lebih persuasif lagi kepada dia, dari berbicara dari hati ke hati. Kemudian saya juga akan mengunjungi rumahnya Bu. Jadi percakapan ini Ibu Citra dapat menyimpulkan bahwa akan melakukan pendekatan persuasif, kemudian akan melakukan kunjungan ke rumah murid bersama dengan kepala sekolah. Iya. Jadi kira-kira kapan kita bisa berdiskusi lagi masalah ini setelah langkah-langkah ini Ibu Citra lakukan? Kapan lagi kira-kira bisa kita lakukan diskusi? Insya Allah Bu, setelah kunjungan ke rumahnya saya ingin melihat 4 hari ke depannya apakah betul setelah saya melakukan pendekatan persuasif kepada dia dan mengunjungi rumahnya, apakah betul ada perubahan dari dia. Jadi mungkin dalam seminggu ini saya ingin melihat dulu hasil perubahan sikap dari Tony itu. Jadi menurut Ibu Citra kita bisa berapa minggu atau Insya Allah Senin depan kita bertemu, 1 minggu kemudian kita bertemu lagi untuk membicarakan apakah tindakan saya ini berhasil atau tidak Bu. Oh, jadi kita akan ketemu lagi seminggu depan dari sekarang ya. Jadi saya sangat menantikan ini Bu Citra, diskusi selanjutnya. Saya ingin melihat, saya sangat ingin melihat perkembangan dari murid Ibu. Apakah memang dari langkah-langkah yang Ibu terapkan ini bisa membuat kondisi anak ini yang tadinya terlambat menjadi tidak terlambat. Jadi kita akan jumpa lagi seminggu lagi ya Bu Citra, kita akan berdiskusi lagi. Terima kasih Bu Citra sudah bersedia melakukan diskusi kita pada
hari ini. Terima kasih, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena dengan setelah pembicaraan kita ini perasaan saya menjadi lega dan tidak terbebani lagi, karena meskipun saya sudah sering menasehati, tapi insya Allah saya akan melakukan langkah-langkah berikutnya, pendekatan persuasif dan mengunjungi rumahnya. Pokoknya hari ini saya merasa lega karena sudah berbicara langsung dengan Ibu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mendapatkan solusi-solusinya. Baik Ibu Citra, kita akan ketemu lagi seminggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Suarni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini pada saat Ibu Citra dan Pak Suardi melakukan proses coaching, di mana Ibu Citra bertindak sebagai coach dan Pak Suardi sebagai coaching. Benar seperti itu? Iya Bu. Iya. Nah, saya akan mengamati dan menilai proses coaching ini sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu? Selanjutnya adalah apakah Ibu sudah menjadi pendengar yang mendengarkan secara penuh. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum dilakukan proses observasi pada proses coaching nanti,
ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Bu, Ibu bersedia? Ya Bu, dengan senang hati. Ya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah pastinya adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu, tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yaitu terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini kira-kira secara spesifik Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Jadi baik Ibu pada proses coaching nanti akan mengembangkan 2 kompetensi ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan pada proses coaching ini seperti apa? Jadi indikator ketercapaian yang saya dapatkan pada saat proses coaching yang pertama adalah saya menginginkan coach saya betul-betul mendapatkan solusi dari permasalahannya, di mana solusi itu betul-betul berasal dari diri sendiri. Kemudian saya inginkan coach itu tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaian yang pada saat coaching nanti adalah pada saat coach sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang dihadapi. Jadi kemudian bagaimana coach merespon dari pertanyaan Ibu ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Bu Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Tadi saya dengar Bapak datang mencari saya ya. Kebetulan saya lagi di luar, Pak. Oh iya, betul Bu. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak atau yang ingin dibicarakan kepada saya? Betul sekali Bu. Begini sebenarnya di sekolah saya itu saya melihat siswa-siswa itu banyak sekali yang bosan mengikuti proses pembelajaran. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu banyak yang tidak memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Ada laptop tidak digunakan, ada LCD, bahkan lingkungan sekolah yang nyaman ini sebenarnya bisa dijadikan semua media untuk belajar, untuk berliterasi. Namun ya masih mereka gunakan cara-cara lama begitu, yang masih konvensional, menjelaskan secara monoton tanpa variasi-variasi, sehingga ya anak-anak nampaknya bosan. Ini yang menjadi sesuatu yang mengganjal pikiran saya Bu. Oh, jadi yang mengganjal di pikiran Bapak adalah masih banyak guru-guru yang mengajar di sekolah Bapak yang masih menggunakan metode konvensional ya Pak? Iya betul. Cara-cara lama biasa guru-guru senior masih menggunakan model cara yang lebih monoton. Mungkin dia bisa mampu menggunakan tapi dia tidak memanfaatkan itu dengan baik, alat-alat itu, sehingga anak-anak mulai bosan, sehingga malas, rasa antusias motivasi belajarnya boleh dibilang sangat berkurang Bu Citra. Baiklah Pak, jadi kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Tentu hal yang saya inginkan adanya perubahan di sekolah. Setidaknya pembelajaran itu bisa diubah sedikit, mungkin menggunakan metode-metode pembelajaran
memanfaatkan media yang ada. Saya kan laptop ada, infocus ada, anak-anak bisa lebih mengeksplor dia punya kemampuan di sekolah itu. Sayangkan juga sekolah sudah menyediakan, tetapi rekan-rekan guru belum memanfaatkan dengan baik. Oh, jadi Bapak ingin adanya perubahan di sekolah. Nah, kira-kira dari yang Bapak harapkan itu, jika kita menskalakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira metode pembelajaran yang di sekolah Bapak itu berada di level berapa? Sesuai dengan pengamatan saya, guru itu tinggal diberikan motivasi supaya bisa memanfaatkan media dengan baik, sarana dengan baik. Jadi kalau mau diskalakan antara 1 sampai 10, untuk saat ini ya saya masih di posisi 5. Oh, jadi jika diskalakan Bapak berada di posisi 5. Nah, kira-kira Bapak menginginkan berada di posisi atau di level berapa yang Bapak inginkan? Peningkatan level dari usaha yang akan dilakukan ya mungkin bisa ditingkatkan ke 7 ya Bu. Karena saya lihat sebenarnya guru sih antusias, tinggal bagaimana kita saling berbagi dan bagaimana kita bisa memulai seperti itu Bu. Baiklah Pak, jika Bapak menginginkan di level 7, nah kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan untuk membantu rekan-rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah supaya bisa sampai ke perubahan pembelajaran itu Pak? Saya harus memanfaatkan waktu dengan baik, misalnya di jam-jam istirahat di ruang guru. Saya akan mengambil langkah-langkah berdiskusi dulu sama rekan-rekan guru bagaimana permasalahan ini dicarikan suatu solusi. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suwarni. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya, baik. Jadi sudah berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Ibu juga sudah ada persen atau kehadiran penuh pada saat coach. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya Ibu diberi kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Kemudian satu lagi Bu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Berdasarkan hasil coaching dari coaching yang berlangsung tadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami lagi tentang bagaimana alur tirta itu supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik ke depannya Bu. Luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi tahapan-tahapan tirta atau alur tirta supaya ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Baik Bu, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita mungkin bisa mengakhiri percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.